Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Muna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta jajarannya. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kami Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal. Kompaknya biar aminnya doang. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita berthalabul ilmi. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa Allah memberikan kepahaman dalam menuntut ilmu kita, sehingga Allah memberikan keberkahan untuk hidup kita insyaallah. Dan juga mudah-mudahan keinginan, harapan, cita-cita kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita duduk di pengajian, wasilah kita ngaji, wasilah kita duduk di masjid, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait tentang makhorijul huruf, sifatil huruf. Alhamdulillah bisa. Insyaallah ibu jamaah pulang bisa. Kalau nggak ada yang belum bisa pulang, Bu Andra yang anterin. Insyaallah pulang bisa ya Bu ya. Dimulai Bu. Alhamdulillah. Dari tadi Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini insyaallah kita sama-sama ingin mempelajari terkait tentang tajwid, ilmu tajwid. Kitab yang ingin saya sampaikan kepada ibu jamaah sekalian mengambil kitab yang namanya Tuhfatul Atfal, yang biasanya sering banyak dipelajari di pesantren, di pondok-pondok pesantren. Tapi walaupun kita SKS, sistem kebut sore, mudah-mudahan apa yang didapat tentunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Bagi yang belum pernah mondok, ya cari aja Pondok Indah atau BMI, Bumi Mertua Indah. Bagi yang sudah pernah mondok, mengingat kembali nostalgia ya Bu ya. Bagi yang pernah mondok, bagi yang belum, kita mengingat, mempelajari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon disimak ya Bu ya. Iyahin aja Bu. Iyahin.
Sekurang-kurangnya saya akan membaca 8 bait, 8 baris. Jadi kalau ibu bisa nyimak, disimak, iyahin aja biar cepat selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, mau logat Sunda dulu ya. Yaqulu bakal nyarios siapa roji yang mengharapkan, campur apa-apa. Rahmatil ghafuri yang mengharapkan rahmat dan ampunan. Dauman selamanya siapa Sulaiman, Syekh Sulaiman. Huwa Syekh Sulaiman al-Jamjuri, Jamjuri negaranya. Alhamdulillah segala puji lillahi tetap bagi Allah. Musollian dan solawat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tala dan orang yang membaca. Wa ba'du dan sesudahnya membacakan hamdalah, pujian, sholawat kepada baginda Nabi. Hadan nadmu, nadoman ini lil muridi untuk kita santri yang belajar. Finnuni dalam hukum nun, wa tanwin dan tanwin, wal mududi dan penjelasannya. Samaituhu dan menamakan bituhfatil atfali dengan kitab Tuhfatul Atfal ang syaikhina dari syekh Mahidil Kamal yang cukup dalam keilmuannya. Arju mengharapkan bihi dengan membacanya kitab, mempelajarinya kitab, ayam fa'a kemanfaatan atulaba untuk kita yang belajar, wa ajra dan ganjaran, wal qabula dan lulus, wasawab dan pahala. Linuni dan untuk nun, ing taskun terbukti nun tersebut, wali tanwini dan tanwin, arbaun itu 4, ahkamu hukumnya, fakhud maka ambil, tabyini penjelasannya. Fal awalu yang pertama, idharu idhar qabla ahrufi sebelum huruf apa, lil halqi halak, sittin 6, rutibat fal ta'rifi dengan rujukan penjelasannya. Hamzun yang pertama hamzah, fahaun bukan paha ya Bu, fahaun ha, summa selanjutnya ainun ain, haun ha, muhmalatani, summa ghainun faun. Ngerti Bu? Alhamdulillah. Ya jangan selesai. Jadi ceritanya begini Bu, saya ceritain. Jadi ada seseorang yang berucap berkata, jadi seseorang yang mengucapkan pengharapannya, keinginannya, cita-citanya untuk apa? Rahmatil ghafuri, mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sebentar, bukan hanya sedikit, tapi dauman selamanya. Siapa yang mengharapkan rahmat, ampunan, keselamatan itu, ya di sini dicontohkan oleh Syekh Sulaiman al-Jamjuri. Jadi Syekh Sulaiman negaranya Zamjuri. Jadi kalau misalkan kita ibu misalkan namanya misalkan Bu Andra Al Cengkong, Muakil Al Bekasi misalkan, ini Al Jamzuri namanya. Jadi Syekh Sulaiman dari negara Jamjuri. Kalau Baghdad Al Baghdadi, nah gitu. Jadi pakai nama belakangnya kampung atau negara. Nah, bait pertama ini ibu menjelaskan terkait harapan ketika dia belajar, keinginannya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah. Tentu bukan hanya Syekh Sulaiman saja kan yang ingin mengharapkan ridhonya Allah, ampunan Allah. Kita pun ingin mengharapkan ampunan Allah, rahmatnya Allah. Jadi kalau kita sama-sama belajar hari ini, kesempatan ini, sore ini, berarti kita pun sama ingin mengharapkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kali ini, tapi selamanya, dauman selamanya. Kemudian selanjutnya Syekh Sulaiman melanjutkan, alhamdulillahi musalliyan ala,
Puji syukur tentunya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kitab pengarang ataupun yang mengarang kitab pasti akan dimulai dengan bacaan alhamdulillah. Jadi kalau mengarang satu kitab ataupun kita menulis melupakan hamdalah, maka ucapan kita, omongan kita itu tidak berarti. Makanya kalau muqaddimah pasti dengan alhamdulillah. Jadi kalau di dalam hadis mah tidak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah itu ucapannya tidak usah diikuti. Karena ucapannya sia-sia. Jadi alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Paham ya Bu ya? Maka kalau dalam rukun khutbah, jadi mengucapkan awal kita sering mengucapkan alhamdulillah. Ya. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian sholawat juga kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Sulaiman juga memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita, dan kita juga membacakan sholawat kepada Nabi, dan orang yang membacanya juga membacakan sholawat. Jadi kalau saya baca shollu ala Nabi Muhammad, jawabannya shollu alaihi. Nah, itu saling bukan TikToknya aplikasi, bukan, tapi saling bersambung. Benar ya Bu ya? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jawabannya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau tidak membaca salawat gimana? Orang yang paling korek, orang yang paling kikir, tidak menjawab salam ataupun membalas salam. Kemudian dilanjutkan bait yang ketiga, wa ba'du hadan nadmu lil muridi. Nadoman ini, bait ini memang diperuntukkan untuk kita yang belajar. Belajar apa? Finuni. Belajar apa? Finuni, hukum nun. Ibu tahu kan hukum nun? Nun, wa tanwin dan tanwin. Jadi nun mati dan tanwin itu bersandingan. Finuni wa tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu disamakan hukumnya. Sama itu beliau ini menjelaskan yang dia karang itu namanya kitab Tuhfatul Atfal. Jadi yang nanti dijelaskan dari karangan Syekh Sulaiman ini adalah sesuai dengan kitabnya Tuhfatul Atfal, belum merujuk kepada kitab-kitab yang lain. Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan, ya ini mah penjelasan dari Syekh Sulaiman, ya Bu ya. Jadi jangan membantah saya, jangan, tapi membantah silahkan sama Syekh Sulaiman. Tapi pendapatnya. Tapi sejauh ini semua tentunya perbedaan dalam tajwid saling melengkapi biasanya. Kemudian lanjut Bu, an Syaikhinal Mahidil Kamali. Tentu Syekh ini orang yang sempurna dalam sisi betul-betul terus mutolaah kitabnya, menyempurnakan penjelasannya secara ringkas dan rinci, ya. Kamali secara sempurna. Arju harapannya Bu. Kita juga punya harapan kan? Sama seperti Syekh Sulaiman, harapannya apa? Bihi ayang fa'a, ketika kita belajar ilmu tajwid ini, ya, ayang fa'a tulaba, kita yang belajar diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajru wal qabula was thawaba. Di samping juga kemanfaatan, kita juga ingin pahala lulusnya dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajarnya tajwid kita dalam kitab Tuhfatul Atfal ini, kita mengharapkan Allah memberikan kemanfaatan ilmu dan ganjaran serta pahala lulusnya belajar karena Allah.
Lanjut Bu, bait ke-6. Ini sudah mulai pembahasannya Bu ya. Ahkamun nun sakinah wa tanwin. Jadi bait ke-6 ini linuni ing taskun wali tanwini. Jadi saya Sulaiman ini menjelaskan linuni untuk nun dan tanwin ini arbaun Bu, ada 4. Ahkamu fakhud tabyini. Jadi ambil hukum penjelasannya. Beliau hukum nun wati dan tanwin menjelaskan ada 4. Kita tentunya sudah pada paham betul nih hukum nun mati dan tanwin. Namun tentu mudah-mudahan selepas ini ya jangan kata siapa nun mati ada 4, kata Pak Ustadz, jangan. Tapi ada kitabnya, ada rujukannya. Jadi ada kamakola. Jadi kamakola, siapa yang berucap. Jadi kalau misalkan dangdut kamakola Roma Irama fi dangdutihi. Sebagaimana Roma Irama dalam dangdutnya. Apa? Terlalu. Ya Bu ya kalau nggak bisa. Paham Bu? Alhamdulillah. Jadi Syekh Sulaiman ini dalam kitab Tuhfatul Atfal menjelaskan terkait tentang tajwid. Bab pertama yang beliau bahas adalah hukum nun mati dan tanwin. Apa Bu? Mati dan tanwin. Jadi nanti kalau yang tausiahnya misalkan diganti, tinggal lanjutkan saja bait berapa gitu ya Bu ya. Kitab Tuhfatul Atfalnya. Insya Allah ngajinya kalau di pesantren siapapun yang ngajar pasti dengan satu kitab pasti sama. Itu kalau dengan kitab. Beda kalau dengan langsung dijelaskan ya Bu ya. Tentu kalau misalkan saya ngambil cara cepatnya baca Quran 2 jam, beda kitabnya ini. Cara cepat 1 jam, cara cepat ini semudah tersenyum juga ada Bu. Semudah tersenyum berarti senyumnya lama biasanya. Paham Bu ya? Nah, jadi nanti kalaupun misalkan Ibu ingin melihat ataupun ingin dijelaskan, silahkan nanti merujuk kepada kitab Tuhfatul Atfal. Siapapun yang ngajar gurunya pasti pedomannya sama. Betul Bu? Kemudian yang berikutnya, tapi mudah-mudahan insya Allah doakan bisa saja mungkin gurunya ada yang konsen dengan kitab, ada juga yang memang langsung ya penjelasannya. Berikutnya fakhud tabyini, ambil hukumnya ada apa? Ada berapa? Nun mati dan tanwin itu ada 4. Kemudian fal awwalu idharu qaulal ahrufi. Jadi yang pertama adalah idhar qaulal ahrufi sebelum huruf apa? Lil halqi, huruf halak. Huruf halak ada berapa? Sitin itu 6. Ya. Kenapa enggak situn? Karena lil halqi bukan lil halqu. Gitu ya. Jadi semuanya dengan kasroh. Jadi bahasa Arab tuh begitu. Lil halqi berarti sitin. Ya. Gitu Bu. Jadi ada barisannya. Lil halqi sitin. Enggak boleh lil halqi situn. Ya. Rutibat fal ta'rifi. Lihatlah penyampaian runtutan atau rentetan penjelasannya. Hurufnya apa saja? Hamzun, fahaun, summa ainun, haun, muhmalatan, summa ghainun, khaun. Jadi yang kita sering baca, yang kita sering hafal mah alif ha, ain ha, ghain, kha ya. Nah, itu selesai sampai dengan 8 baris, 8 bait, 8 nadom. Biasanya kalau santri memang dihafalkan yang qulu rahmatal ghafuri gitu ya Bu ya. Dauman Sulaiman wal jahuri itu. Tapi nadomnya Sunda, mohon maaf. Jadi takutnya ada yang kurang begitu paham. Nah, artinya Sunda. Penjelasannya gimana? Lihat sarahnya. Sarah itu penjelasan. Kalau dalam kitab itu penjelasannya. Yuk sama-sama kita kupas Bu ya. Fal awalu yang pertama itu apa tadi? Idhar. Dari hukum nun mati dan tanwin ya. Jadi kita menjelaskan nun mati dan tanwin itu yang pertama idhar. Idhar secara bahasa ya adalah al-bayan atau kadar-kadar jelas
Al-bayan, kadar-kadar jelas. Bagaimana secara istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Artinya tahu Bu? Idhar artinya tahu? Ya, artinya di sini. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Itu secara istilah. Jadi saya coba sama-sama kita menyimak atau memahami pembelajaran ilmu tajwid dengan bahasa, dengan istilah, dengan kaidah, dengan arti gitu ya Bu ya, biar paham. Jadi idhar itu al-bayan, artinya kadar-kadar jelas. Jadi sesuatu yang jelas berarti idhar secara bahasa. Nah, tapi secara istilah ikhraju kulli harfin. Ikhraju itu masuk. Ikhraju itu artinya memasukkan atau bukan. Kalau masuk dakhala kan. Ikhraju itu keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya huruf min ghairi gunnatin, dengan tidak menggunakan gunnah. Apa Bu? Mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya huruf dengan tidak menggunakan gunnah. Atau bahasa Arabnya ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin. Insyaallah Ibu mah hafal lah, kalau usah ditulis dulu. Ya Bu ya. Tapi di sini kalau pulang mah lupa. Ikhraju itu mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf, mim makhrajihi, dari tempat keluarnya huruf. Nah, kan kita sudah tahu hurufnya apa saja. Lil halqi huruf halak, sittin huruf halak yang 6. Berarti idhar tuh kita keluarkan tuh huruf yang 6. Ya. Emang di situ kulli harfin setiap huruf, tapi huruf idharnya kan 6. Jadi nggak usah ngeluarin semua huruf jelas, bukan. Tapi lil halqi huruf halak berapa? Sittin. Nah, paham ya Bu ya? Nah, jadi idhar itu istilahnya kita baca, kita ngeluarin huruf-hurufnya idhar gitu. Nah, tapi ada tapinya, min ghairi gunnah, tidak pakai gunnah. Ya Bu, min ghairi gunnah itu tidak pakai gunnah. Berarti kita mengeluarkannya tanpa gunnah. Itu kaidah secara istilah. Berarti kita baca a tanpa gunnah, ha tanpa gunnah, a tanpa gunnah, ha, kha, gha tanpa gunnah. Ya. Gunnah itu apa? Artinya kembali lagi yang harus dihafalin. Gunnah artinya sautun. Apa Bu? Apa Bu? Karena kayak tadi. Sautun apa? Yakhruju minal khaisum. Sautun yakhruju minal khaisum. Suara yang keluar dari hidung. Gitu, ngirung. Sautun itu suara. Yakhruju, ya sautun yakhruju, yang keluar dari lubang hidung. Jadi bukan jadi bukan, tapi di hidung. Keluarnya di hidung. Jadi kalau bahasa Sundanya mah mungkin kasar atau enggak ya, cukang. Tahu nggak cukang? Jadi keluar dari hidung. Hidung. Bukan juga di luar, tapi memang ada posisinya di dalam ya Bu ya. Jadi min ghairi gunnah, jadi menghindari suara yang keluar dari lubang hidung. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya huruf dengan tidak menggunakan gunnah. Huruf yang mana? Huruf yang 6, huruf halak. Apa saja? Alif, ha, ain, ha, ghin, kha. Kemudian gunnah itu apa? Suara yang keluar dari hidung ataupun di di dalam hidung lah, tengah-tengah hidung. Nah, pokoknya secara istilah
Idhar itu tidak boleh ada gunnah. Jadi kalau yang namanya tidak ada gunnah, berarti seolah-olah yang kita baca hampir setiap hurufnya mempunyai yang namanya suaranya jelas. Kita cek satu persatu ya Bu ya. Sekarang huruf hamzah. Hamzah itu Ibu contohnya. Kalau nanti contoh di belakangan saja. Kita lihat tempat keluarnya huruf hamzah. Waktu kemarin makhorijul huruf, sifatil huruf memang belum begitu detail ya Bu ya. Tapi sambil kita belajar tajwid, nggak apa-apa kita sedikit dikupas. Hamzah itu mempunyai 5 sifatnya. Hamzah itu sifatnya 5. Satunya jahr, jahr. Atau kalau artinya napas tertahan, tapi lebih cenderung jelas. Kemudian syiddah, suaranya tertahan. Kemudian istifal atau lidahnya turun. Kemudian infitah, terbukanya lidah dari langit mulut, jadi dibuka. Kemudian yang terakhir ismat, berhati-hati dalam membacanya. Hamzah atau kita ucapkan a berarti hurufnya sebetulnya di tenggorokan, aqsal halqi, ujung tenggorokan. Hamzah a. Dia punya 5 sifatnya. Berapa sifatnya Bu? 5. Ya, dia jahr. Jahr itu kalau artinya napas tertahan, tapi lebih cenderung jelas. Kemudian kalau syiddah, suaranya tertahan, a. Jadi kalau nah, a-nya dia suaranya tertahan, a. Kemudian kecuali kalau apa Bu? Kalau ada yang menambahkan misalkan mad ya. Kecuali kalau mad kan dikasih mad. Sebetulnya sifatnya ini adalah suaranya tertahan, a saja. Jangan a gitu. A jangan, tapi a saja. A gitu. Kemudian infitah berarti terbukanya lidah dari langit-langit mulut. Berarti gimana Bu? Mulutnya dibuka. A ya. Berarti bunyinya hamzah jangan jangan, tapi dibuka saja. Jadi terbukanya lidah dari langit-langit. Jadi kalau masih gimana? Tapi dibuka. Ya, a. Sampai sini paham Bu? Hamzah sifatnya berapa? 5. Kemudian yang berikutnya, contohnya dulu. Contohnya gimana huruf idhar? A berarti jelas. Contoh berarti man. A-nya kita kasih sakal kan panjang ya Bu. Man mana. Man aman. A-nya jelas, tapi karena dikasih dikasih panjang, maka bunyikanlah sesuai dengan panjangnya, 2 harokat. Man amana. Man amana. Hati-hati dalam pengucapan idhar, berarti tertahan. Kalau masuk berarti idkhalu ya Bu ya. Buka, kalau masuk berarti lebih cenderung bacanya gini, mana. Jadi kan seolah-olah mau masuk, padahal seharusnya ditahan. Man aman. Apa Bu? Contohin Bu. Man aman. Bisa Bu? 1 huruf saja. Kemudian yang berikutnya Bu, huruf apa? Ha. Huruf apa? Nah, kalau untuk huruf H sudah memiliki ada beberapa yang sama dengan huruf hamzah, ya Bu ya. Karena kan sama-sama halak, betul nggak? Sama-sama halak, hurufnya masih sama dengan halak, namun tambahannya huruf H. Tadi berarti ada jaharnya ada ya. Jaharnya ada. Kemudian untuk tertahan berarti ada ya Bu ya, infitah.
Jahrnya karena sifat idharnya ya. Kemudian ismatnya masih ada. Ismat itu kehati-hatian dalam membunyikan ha. Infitahnya terbukanya ada ha. Istif'alnya ada. Nah ini ada tambahannya rihwah. Ya. Jadi keluarnya lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Keluarnya lidah dari langit-langit yang lurus dengan atasnya. Kira-kira bisa bayangin dong. Ini lidahnya keluar, tapi lurusin dengan langit bagian tengah. Lidah bagian tengah. Berarti seolah-olah lidah itu sama dengan langit. Ha. Jadi berarti punten Bu, si lidah diturunin. Jadi yang nekannya berarti posisi tengah. Ha. Coba Bu, sama-sama Bu. Ha. Coba Bu, sama-sama. Ha. Bisa ya Bu? Contohnya apa? Minhum. Contohnya minhum. Jadi lidah bagian tengah ya, luruskan dengan langit-langit bagian atas. Lidah bagian tengah luruskan dengan langit-langit bagian atas. Berarti lidahnya jangan ke kanan ke kiri, ke sana kemari. Misalkan jangan. Ada-ada aja ya. Masa bunyinya gitu. Walaupun nanti pakai lagam. Misalkan walaupun nanti pakai lagam, tetap posisinya harus di tengah, nggak boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang. Tetap posisinya harus siger tengah, harus di tengah. Misalkan tetap harus ada di tengah, gitu ya Bang. Tapi jangan kayak cengkoknya dong, jangan. Ini mah kan ngaji ya Bu. Kemudian lanjut Bu. Minhum, contohnya minhum. Kalau contoh hamzah apa? Man amana, tahan mannya. Man amana. Seukuran apa ya? Seukuran 3 pakai gunah. Kalau gunah berarti berlaku hukum mad. Gunah berarti berlaku hukum mad. Kalau kita bacanya man, nah itu hukum gunah, jangan ya. Ya Bu, mentang-mentang ditahan tapi jangan ditahan lama, jangan. Kan tidak pakai min ghairi gunnah. Minhumnya misalkan minhum, jangan. Tidak panjang, tidak menggunakan gunnah, tidak. Paham Bu? Alhamdulillah. Kemudian apalagi Bu selain alif ha, hamzah ha, sekarang ha dulu ya Bu ya. Ha kecil. Dia masih punya sama dengan huruf yang lain tadi karena masih sifat halak. Ha ma itu aksol halki paling atas. Ha itu yang kedua, adnal halki yang tengah ya. Punten. Aksol halki, adnal halki, wastul halki. Ada paling atas, tengah, dan ujung. Ha. Nah, ha ini tempat keluarnya tenggorokan bagian tengah. Berarti sifatnya tenggorokannya masih tengah. Berarti bunyinya ha. Berarti posisi di tengah. Contohnya apa? Yanhituna. Sobu sama-sama Bu, bacain Bu. 1, 2, 3. Yanhituna. Nah, jadi di tengah-tengah. Ha. Kan kita sudah baca kemarin belajar nadaman ya hahihubah ya sudah. Jadi itu sudah paham ditulis ya sama Ibu. Tinggal dihafalin saja. Nah, kemudian itu ha yanhituna. Yang ingin saya tekankan dalam memahami tajwid sendiri, pertama dari hukum idharnya, yang kedua dari hurufnya. Ya Bu, kita selamat bacanya benar man.
Tapi pas mengucapkan huruf A-nya ternyata masih ragu sehingga saru. Man'a kan gitu. Jadi enggak sesuai gitu dengan makhrajnya. Maka satu jelas hukumnya, dua jelas huruf apa Bu? Satu jelas hukumnya, dua jelas hurufnya. Kan semua punya hukum idhar. Kemudian dia juga punya hurufnya dibaca sesuai. Kemudian yang berikutnya kho. 5 menit lagi lah Bu. Kho. Nah, huruf kho sebetulnya masih sama ya Bu ya. Cuman contohnya saja coba. Kita pakai contohnya kho. Min khairin coba. Min khairin. Kalau ha yanhituna sama-sama. Yanhituna. Kalau ha minhum. Kalau hamzah man amana. Nah, sekarang kho min khairin. Kemudian ain Bu ya. An'amta. Tuh 2 3. An'amta. Jelas dulu hukumnya idhar, baru huruf ainnya yang diucapkan. An'amta. Paham Bu? Terakhir ghin. Min ghairi. Ya, sudah dicontohkan hamzah, ha, kha, ain sama ghin. Paham Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita 8 baris ya Bu ya. Sampai hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatan summa ghainun khaun, sampai huruf-huruf idhar. Kesimpulan kita setidaknya ingin belajar merujuk kepada pendapatnya para salafus soleh, bukan kama qala pada sim, bukan kama qala Bunda, bukan kama qala Pak Ustadz Ujang, bukan. Karena ucapan saya, ucapan Bunda, ucapan Pak Kiai Ujang bisa berubah, bisa berbeda. Tapi ketika kita merujuk kepada satu sandaran yang sama, maka nanti penjelasannya akan sama. Menghindari hoak, menghindari berita bohong, karena ini bukan ucapan saya. Paham ya Bu ya? Yang kedua, nanti siapapun yang menjelaskan, insya Allah kalau babnya sama, barisnya sama, dijelaskan sama siapapun nanti akan sama. Bedanya waktu dan orang yang menjelaskannya, dan juga paling bumbu-bumbunya saja. Bumbu. Kemudian yang terakhir ya kita tutup dengan doa. Ya Bu ya, karena ikan sepat, ikan mujair lebih cepat. Dari tadi saya belum minum air. Kita tutup dengan doa ya Bu ya. Jadi kurang lebih hampir sejam, kurang 20 menit. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan ya'fina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana salatana wa qiyamana wa qira'atina wa ruku'ana wa sujudana wa khuswana wa takhuswana wa ta'abudana wa tamim tafsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil